Disampaikan nanti baru ada tanggapan-tanggapan ya. Yang pertama Bapak Ibu, ini terkait dengan BOP COVID. Alhamdulillah tahap 1 sampai dengan tahap 3 berarti sudah selesai. Cuman yang menjadi titik tekannya terkait dengan infak wakaf tanah untuk calon sekretariat. Monggo mohon untuk bisa disukseskan, dan hari ini kan tindak lanjut dari muskerja yang kemarin di Langgar Kejobong, di mana perlu kami ingatkan untuk semua ustadz ya, ini jangan dikaitkan dengan ustadz yang dapat honor dari Pemda, ustadz yang dapat honor dari provinsi, bukan ya. Pokoknya semua ustadz Madin dalam rangka kesuksesan kita punya tanah untuk sekretariat atau untuk yang lain terkait dengan kemajuan FKDT, maka setiap ustadz itu infaknya berapa kemarin? 10.000, santrinya berapa? 5.000. Ini mohon tidak harus langsung lunas nih, tapi bisa bertahap. Yang hari ini bisa ngasih, nanti bisa diberikan ke bendahara, dan mohon dari bendahara betul-betul bisa mencatat dan memilah terkait dengan ini, agar seperti di kabupaten lain kita bisa segera terwujud dengan sekretariat ini. Dan kemarin sudah ada komunikasi dengan Batu LPK, dengan Pak Syarif pas di Bandung juga disampaikan kalau memang nanti bisa disepakati dan ke depan ternyata Batu LPK dan KDT ini bisa berjalan seiringan, itu bisa juga nanti sekretariatnya itu bisa berdekatan, dan ternyata ke depan kita bisa saling bersinergi sehingga insya Allah pendidikan keagamaan khususnya untuk anak-anak itu nanti bisa menjadi semakin maju lagi. Terima kasih ini untuk kalangannya yang dulu sudah betul-betul memberi motivasi untuk kecamatan yang lain. Ini Pak Sayyid ini sudah ditindaklanjuti di tingkat kecamatan dan ternyata sudah setor. Ini sebuah langkah yang strategis yang bisa ditiru di kecamatan-kecamatan yang lain. Ini ternyata insya Allah bisa didukung semuanya. Yang keempat, ini program monitoring dan supervisi. Mohon maaf sekali ini ada kemungkinan bisa berjalan tahun ini maupun bisa berjalan di tahun 2022. Tapi yang jelas semangat monitoring dan supervisi ini secara personal pribadi saya sudah matur dengan kasih diniyah di Anwil provinsi, bukan di kabupaten. Kalau di kabupaten malah tidak begitu nyambung yang kemarin, sehingga saya langsung konsultasi dengan provinsi. Bu Aini itu sudah sangat mendukung kayak gitu. Ini tentang program monitoring dan supervisi. Yang kelima ini pemutakhiran hijab dan piagam pendirian Madin. Jadi hari Jumat kemarin kami dari FKDT, saya, Mas Amin, Mas Imam, dan juga dari Batu LPK, Mas Anung sama satunya lagi itu 2 orang, dan satunya lagi dari FKPP, Mas Busama, Tunjung Muli sinten Busama? Iya, Gus Zaki dari mewakili FKPP bahwa banyak materi atau hal yang dibahas kemarin, di mana terkait dengan materi yang berapa ini? Kelima ini. Jadi ini juga merujuk pengalaman di kabupaten lain. Jadi insya Allah nanti dalam jangka dekat ini, khususnya ini bertahap dulu gitu, khusus untuk hijab Madin nanti kayak ada semacam pemutihan atau pemutakhiran, dimana berarti nanti itu semua Madin itu hijabnya akan baru semuanya, dimana nanti insya Allah akan dapat izin operasional baru dan piagam pendirian. Nanti ini sedang kami godok, artinya FKDT kolaborasi dengan PD Pontren untuk ini. Karena ini adalah pemutakhiran dan proses untuk kemudahan, karena memang terjadi itu yang ngurusi izin operasional di PD Pontren kan tidak satu orang ya, artinya kadang berganti-ganti. Nah itu yang kadang menjadikan trouble.
di mana di antara problemnya adalah ada nomor statistik yang sama. Ini kan sangat menyulitkan sekali, padahal kayak namanya sebuah aplikasi ya, yang namanya nomor statistik ya hanya milik satu lembaga. Nah, ini kenyataannya adalah ada nomor statistik yang dipakai dua lembaga. Ini kan bermasalah. Nah, maka dari itu nanti dalam pemutakhiran ijab dan piagam benderan ini insya Allah dibuat gampang. Dibuat gampangnya adalah hanya seperti ini Bapak Ibu. Nanti kami siapkan contoh satu surat pengajuan pemutakhiran tersebut. Jadi ya orang jere ijik-ijik diwai, tetapi dari masing-masing madin itu membuat satu lembar surat untuk usulan sebagai dasar dari PT Konter untuk bisa mengeluarkan. Nanti lampirannya adalah ijab yang lama gitu. Jadi seolah ijab yang lama itu nanti diperbaharui dengan ijab yang baru, cuman ada usulan satu lembar. Setelah satu lembar usulan ini nanti dikirim melalui Google Form yang akan kami buat. Jadi Google Formnya itu nanti diisi datanya itu singkat yang untuk isian nanti untuk membuat ijab, sehingga nanti cepat selesai dan gampang. Bisa dipahami ini ya. Jadi untuk pemutakhiran data ini adalah melalui usulan masing-masing madin. Suratnya misalkan contohnya itu dari diisi tok, disestempel, ditandatangani, disempel, terus nanti di-scan atau di foto, terus di-upload ke Google Form, sehingga nanti secara otomatis terekam, terus nanti diolah oleh kami bersama PT Kontrol dari KDT seperti itu. Insya ini cepat clear, terutama melasi sing madin-madin sing nomor statistik double dan ternyata disit-disitan sing mlebu emis. Sing disitnya berarti gue sing menang oleh nomor statistik gue, dan sing carry berarti bukan di nomor statistik lah. Padahal kadang nomor statistik itu kan sudah terkait dengan banyak hal ya, anak kalane plang, anak kalane kop, anak kalane apa yang lain-lain. Nah ini yang kadang menjadi buntutnya dawa gitu. Terus yang selanjutnya ini saya sampaikan dulu nih, nomor 5. Nomor 6. Nah ini nomor 6 ini terkait dengan emis, data real dan proses ini. Jadi emis sekarang ini perlu saya sampaikan, sekarang kalau dilihat dari kemarin kami Mas Rifun dan Mas Imam dan Mas Amin ini buka, ini sekarang Anis barang emis itu lagi lancar. Cuman situsnya atau webnya adalah berbeda dengan yang dulu yang e-monitor. Jadi kami masuk sebagai operator kabupaten itu bisa mengelola. Maka dari itu sekarang yang sudah terdaftar di emis itu ya, baik yang madin yang sudah meninggal maupun yang sudah tutup itu kalau dilihat dari aplikasi emis yang sekarang ini itu sudah 317. Ya, 317. Cuman kenyataannya jelas lebih dari itu. Karena itu tadi ada beberapa madin sing nomor statistiknya double, berarti kan tidak bisa daftar, berarti lebih. Maka dari itu kemarin Mas Rifun juga sudah mengirim form untuk masing-masing lembaga untuk mendaftar operator lembaga, di mana kalau yang mengupload data lembaga itu adalah operator kabupaten atau nanti ditunjuk kecamatan, itu akan repot sekali. Karena apa? Itu formatnya ada 10 dan masing-masing madin itu punya keyword. Maka harapannya nanti satu madin punya satu operator. Dan kalau terpaksa memang madin tersebut memang jadul kabeh, itu bisa satu operator bisa membawai 2 madin, 3 madin atau 5 madin itu bisa. Itu di manage. Tapi ya harus benar-benar dibayar. Siman dan paham biar tidak salah kamar seperti itu. Niku nggih, kalau dilihat tadi sekitar sudah 180-an yang sudah mengirimkan data untuk dibuatkan akun operator madin. Nanti dari akun operator madin itu nanti setelah dapat username sama password itu bisa membuka, terus bisa download template, terus mengupload lagi. Itu sangat gampang sekali. Kemarin contohnya madin unggulan Merjen itu sudah selesai 10
data yang diminta itu ternyata bisa nih. Memang unggulan temenan itu ini kan isi MS langsung jadi. Jalannya sampai bisa mobil truk. Itu ini. Nanti terkait dengan teknis kemarin juga sudah koordinasi dengan PD Pontren dalam jangka dekat ini mudah-mudahan nanti para operator kecamatan itu akan dikumpulkan untuk bisa mendapatkan sosialisasi tentang emisi ini yang mudah-mudahan nanti sempat ditindaklanjuti oleh kecamatan untuk mengumpulkan semua operator di tingkat Madin. Yang ketujuh tentang seragam ustadz seperti biasa, seragam santri itu nanti insya Allah akan sedang kami usahakan seragam santri yang sudah jadi. Seperti itu. Break dulu sebentar. Allah. Lanjut sebentar nih, ini tinggal 1,5 materi karena ada 8 yang tinggal 1,5. Kemarin dari BUMM ya, Badan Usaha Milik Madrasah itu sudah mencoba menggali informasi terkait dengan seragam nasional santri yang sudah jadi. Nah, harapannya nanti setelah sampel maupun contoh seragam santri sudah jadi nanti segera disosialisasikan dari kami sehingga nanti cepat ditangani. Ini nanti manfaatnya atau kelebihannya adalah masing-masing madin nanti ketika ambil seragam itu sudah jadi, tinggal pilih ukurannya yang berapa. Yang kedua, ketika madin tersebut paling butuhnya 1 atau 2 setel atau 5 setel bisa langsung terlayani. Beda seperti dulu model kain kan kurangnya bocah 5 santri tapi tukulnya servising bisa kena gue 30 santri kan mandan kakek biayanya gitu. Itu diantara apa namanya kelebihannya nih kalau sudah itu. Dan kalau dihitung kalau jahit sendiri dan beli bahan sendiri itu ternyata lebih mahal. Tapi dengan beli baju sudah jadi 1 setel atas sama bawah itu ternyata di harga itu lebih murah. Kisaran nanti sekitar 110 sampai 115, di mana 110 sampai 115 atau sampai 120 ini harganya belum pasti gitu. Tapi yang jelas harga sampai ke orang tua atau santri itu adalah nanti harga yang sudah include termasuk untuk kas madin tersebut, untuk kas kecamatan maupun kas kabupaten. Jadi nanti satu kabupaten sama, 1 setel atas sama bawah. Seperti itu. Nanti harganya satu kabupaten sama, di mana harga tersebut nanti sudah include untuk kas madin, kas kecamatan maupun kas kabupaten. Bisa dipahami ya? Ya. Maaf, dalam harganya ini yang belum deal karena memang ini baru proses apa namanya pembuatan di Pekalongan. Tapi kalau dihitung jelas lebih murah karena ini kan 1 setel bukan hanya atasan saja. Berarti celana
Iya, celana dan yang perempuan rok. Ya. Terus bisa diganti sarung di masing-masing lembaga. Iya, makanya kan kurang kayoro santri. Lu jadi sapo. Dunia dengan pakai dengan celana gitu. Kiai banget sih ya. Biasanya tepekir celana. Soalnya kita nasionalis. Masa sarung mana celana? Ini bukan nggak rok tapi ya celana ya punya. Timbang sarung bid'ah. Celana paling. Yang terakhir untuk lomba hafalan agama Fiqhul Awam ini itu baru dapat infonya itu kemarin sore, dan untuk sosialisasinya itu baru kalau tidak salah itu malam Selasa besok, di mana panjenengan kalau pengen ikut nanti akan kami share link Zoom-nya untuk bisa mengikuti ya, di mana masih ada waktu untuk pelaksanaannya seperti apa, dan nanti bisa mengikuti di link Zoom pada saat rapat seprovinsi malam hari ya, jangan khawatir tidak mengganggu aktivitas panjenengan. Untuk juknis nanti langsung saya share di grup pengurus untuk bisa dibaca dan dipedomani, di mana yang saya sudah print juga ada itu. Itu jadi mohon Purbalingga ya, ada yang ikut ini bebas, semua lembaga bisa ikut ya, artinya tidak mewakili Purbalingga atau satu itu tidak, tapi masing-masing lembaga kalau memang itu. Tapi kelihatannya di dalam juknis itu semua nadom ya, bukan hanya berapa saja, termasuk nanti dikirim ke DPW untuk dimasukkan ke YouTube. Nanti di antara juara favoritnya adalah yang punya view paling banyak ya, alias paling jam tayangnya paling banyak, ditontonnya berapa kali, termasuk yang bisa mendapatkan juara juga. Itu materi 8 pada rapat siang hari ini, mohon nanti bisa ditanggapi. Setelah itu kalau ini pas selesai dan karena ini untuk e-commerce-nya kurang lebih bisa sampai 15 menit. Kalau tidak ini kelihatannya karena biasanya sholat duhurnya penuh, bisa saja nanti kita sholatnya di kloter yang kedua biar tidak bareng sama santri kayak gitu, karena kita yang dari luar ini kayak gitu gih. Tapi kalau yang mau ikut sholat berjamaah yang di awal ya monggo, tapi yang jelas monggo 8 materi tersebut untuk bisa ditanggapi. Kami persilakan dulu. Orang sih nanggapi bertulis pas kabeh. Maka untuk yang hijab itu, yang hijab berarti seluruh majlis, entah itu majlis yang hijab baru atau hijab yang apa, tetap nanti ada. Ya, jadi untuk pemutakhirin, yang namanya pemutakhiran ya berarti semuanya, baik yang baru maupun yang lama. Tapi yang jelas nanti dalam hijab tersebut ada yang tidak berubah ya. Contohnya tahun berdiri ya aja. Terus nomor statistik yang tidak bermasalah ya otomatis aja. Jadi jangan khawatir ya. Bukti kira nanti ada hijab pemberitahuan nanti semuanya berubah, itu tidak. Yang pemutakhiran seperti ini sudah terjadi di pondok pesantren maupun di Badgo LPD, karena aslinya untuk pondok pesantren dan Badgo itu izin operasionalnya masa berlakunya hanya 5 tahun, setelah 5 tahun diperbarui. Cuman memang dari pusat untuk juknis izin operasional pendirian Madin ini sifatnya itu tidak ada masa aktifnya. Cuman karena beberapa pertimbangan yang lain, maka akan dilakukan pemutakhiran agar penataan izin operasional ini di Madin itu nanti akan semakin dense lagi. Seperti itu, jawaban pakai Fikri. Untuk saya Pak mau tanya juknisnya BOP yang non COVID itu melalui prosedur proposal atau otomatis ngambil dari EMI. Jadi nanti mudah-mudahan bisa terkirim lagi di grup. Pernah saya share juga di grup. Juknisnya sudah itu, dan ini untuk pertama ini untuk pengajuan sudah selesai kemarin, hari kemarin tanggal 10 melalui aplikasi Simba gitu. Tapi kelihatannya
di aplikasi itu Purbalingga hanya Madinnya itu 252 yang terdata database-nya. Tapi itu tadi mudah-mudahan kita masih punya harapan, mudah-mudahan nanti ada kebijakan dari pusat, mungkin contohnya dananya sekian untuk berapa lembaga sekian, ternyata sih ngajunya seselitik. Jadi ini kan masih ada kesempatan tahap kedua atau ketiga seperti BPOM kemarin kan ada 1-2 kayak gitu ya, mudah-mudahan. Tapi yang jelas perlu disiapkan. Tidak semua lembaga yang terdaftar di MX itu otomatis ke Simba. Kalau yang sudah terdata di MX otomatis di Simba sudah ada. Bisa itu berarti punya peluang untuk bisa mengusulkan. Gitu. Iya. Bukan ada tambahan. Jadi Bisa masuk loh. sekarang beda dengan dulu. Pak Kiai Fandi, kalau dulu kan bantuan BOP itu kan kami mengusulkan ya, mengusulkan. Artinya secara kolektif dan tidak perlu proposal. Cukup surat permohonan dari kolektif dari FKDT. Nah sekarang ini itu melalui proposal. Di antara kelengkapan proposal itu adalah ada ijab madin, ada nomor NPWP, ada buku rekening bank, ada surat rekomendasi dari Kemendan, ada KTP juga gitu. Ada Menhum. Kalau Menhum tidak dipersyaratkan, tapi di situ ada tempat untuk mengupload Menhumnya, apakah nanti termasuk menjadi pertimbangan khusus atau tidak. Tapi jelas ketika ada Menhumnya itu berarti lembaga tersebut akan lebih caranya apa ya? Prioritas. Lebih David. lebih mantep boleh kayak gitu. Cuman ya nggak tahu. Temenanan. Aku di menteri soalnya. Seperti itu, oke. Monggo yang lain. Monggo Pak. Jangan terusur. Dulu baru Pak Icat monggo. Informasi seragam. Oke. Walaupun baru final harganya ya. Ini kan santri-santri juga ukurannya nggak sama. Ada yang kecil, ada yang besar, itu harganya nanti mengkirakan. Jadi secara umum nanti harga sama, cuman yang jumbo itu nanti ada tambahan sedikit, gitu. Secara umum itu sama, cuman yang kecil sekali itu berarti kelihatannya tidak ada. Jadi ya karena asumsinya kalau Madin itu kan mulai dari kelas 3 MI atau SD, jadi kan dengan segitu. Cuma nanti untuk persisnya seperti apa ya berarti jenengan harus sudah punya sampelnya dulu atau lihat sampelnya lah. Kayak gitu contohnya bahunya berapa, nanti panjangnya berapa, itu kan nanti bisa untuk mengukur. Jika nyong bocah kaya berarti ukurannya pakai ini kan bisa seperti itu. Nanti ada ukurannya. Iya. Yang jumbo itu pasti otomatis ya ada tambahan sedikit. Tapi kalau dihitung jelas lebih murah. Ini menurut Pak Rizal dulu. Ya, ini apa sih? Masuk pada saya ini ya. Namun Surat izin operasional itu 192. Tetapi yang masuk di Simba ini kan disebut Iya. ini saya mohon terkait itu ada perlakuan dari teman-teman pasar ini pada minta terima kasih. Yang jelas nanti contohnya berarti kayak Madinah dengan peruntukan 270 nanti prosesnya adalah dicek juga kok ternyata kok double money kalau Madin lain. Tapi yang jelas kelihatannya sih tidak. Jadi memang dulu Pak Woro masih nomor selektif baru tapi tidak diikuti dengan hitam di atas putih. Maka dari itu ini yang dalam rangka pemutakhiran hijab ini di situ itu diantaranya. Maka nanti khusus Madin-Madin yang nomor statistiknya double ini kelihatannya ini akan dikumpulkan secara tersendiri untuk dicari solusi atau penjelasan secara langsung biar jelas. Ini Madin NU muncul anggar diwai 270 pas kurung kayak gitu. Oh wis pas berarti nanti seperti itu. Seperti itu Pak Irsyad. Oke, kita sari bermasalah terus.
Ada yang ingin bertanya apakah ini terkait dengan honor bebas belum saya? Iya, itu takon apa ya? Isen takon isen. Anu dimulai gila. Takonnya jawab baik. Mau ngejadwal Ini masalah dunia akhirat. Sebelah. Jadi apa namanya, informasi sebagai, jangan percaya sama hoak ya. Yang jelas saya sudah bertanya, ada orang yang berkompeten, itu jangan hoaknya ini. Jangan-jangan apa honornya dihapus, itu jangan. Kita sudah melalui banyak prosedur dan sudah dengar sendiri. Saya sudah tanya orang dekatnya bupati dan juga orang ke saya, itu jelas sudah dianggarkan. Cuma memang terbentur dengan apa ini, yang PPKM dan sebagainya. Maka jangan ketika urusan saya dikaitkan kalau sing tinggi dan lain itu jangan lah. Itu. Pantas saya dicoba pindah. Nah, itu ya. Monggo yang pengen dah, monggo. Seperti itu nggih. Tapi kalau jelas saya cuma memang tinggal nunggu waktu saja. Jelas saya kena nggak tabungan. Belum misalnya begini kan toh. Itu tadi untuk yang operator emis itu kan kalau tidak salah dulu sudah ada grup ya Pak. Nah itu otomatis operator yang dulu sudah menjadi apa? Apa harus mengusulkan baru? Tetap mengusulkan. Iya. Kalau di grup itu kan hanya operator di grup, tapi ini yang lembaga itu karena di mendaftar operator itu kan butuh nama, nick, terus nomor telepon, email, terus apa lagi ya? Ya itu diantaranya. Harus dia akan menjadi operator madin mana itu kan perlu diusulkan. Cukup ngisi form yang disebar Mas Devon itu paling 1 menit sudah jadi, langsung nanti segera didaftarkan. Oh ya, ini untuk kemudahan lembaga madin di Purbalingga masuk emis, maka kemarin sudah sepakat di pengurus harian nanti untuk masuk email itu adalah masuk emis itu menggunakan email yang didaftarkan menggunakan link itu. Yang kedua, passwordnya adalah satu kabupaten ini sama sebelum diganti ya oleh masing-masing operator. Passwordnya apa? Itu emis kecil semua ya, emis FKDT 123. Emis FKDT 123. Mengapa kok harus ada FKDT-nya menjadi mantan kamutang gitulah. Itu nih emis FKDT 123. Itu tuh passwordnya. Jadi kalau username SIM data kan beda lagi ya. Username-nya itu ada kalanya nomor statistik, passwordnya apa itulah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau nggak salah. Nah ini untuk emisnya ini berbeda. Yang selanjutnya lagi nih dengan sana ya, mudah-mudahan nggak mengganggu orang salah. Ini penting juga untuk kami sampaikan. Ini mumpung ada Pak Irsyad juga dan juga ada Pak Gaji Arif juga, ada saya, Pak Dayat juga di NU juga ini, dan juga ini yang calon MPC ini calon kandidat maksudnya. Jadi Kandidat yang tidak dicalonkan. Nyalon dewek, calon tunggal. sambil dahar mengawal. Jadi di kabupaten lain itu ternyata untuk pengelolaan madin madrasah diniyah ini ada yang rame antara dikelola oleh RMI dan juga dikelola oleh FKDT. Mudah-mudahan di Purbalingga sih tidak ada apa namanya anu apa sih lah ini. Mungkin suatu saat kami akan rembukan dengan ketua RMI Gus Ana ya, Gus Salim ya. Suatu saat mungkin ngajak Pak Irsyad juga pas kami dengan ini. Yang intinya adalah di kabupaten lain itu ada yang sampai reyang sampai buat pernyataan yang madin Arab melu FKDT apa melu RMI bermateri 10.000. Sebagai contoh di kota Tegal, Kabupaten Tegal ada yang di Semarang dan lain-lain. Itu ya. Jadi ibaratnya gampangannya ya rebutan apa namanya wilayah tutorial gitu. Dan mudah-mudahan di Purbalingga tidak ada.
RMMI itu Robitoh Mahad Islamiyah. Jadi seperti FKDT tapi itu miliknya NU, di mana apa namanya? Ya miliknya Asosiasi Pondok Pesantren ya. Jadi kalau FKDT kan nasional pakai ibaratnya gitu ya. Dan RMI ini lembaganya NU tapi sing ngurusi pesantren dan madrasah diniyah kayak gitu Pak. Itu nggih. Jadi sampai-sampai di kabupaten lain ada yang diizin pendirian Madin itu yang dari apa itu? Dari Pontre itu nanti di situ juga muncul organisasi apa namanya itu? Organisasi penyelenggara atau apa itu di situ muncul ana sing kok melune RMI, ana sing muncul FKDT. Termasuk makanya di SIM data itu juga di situ di profilnya itu kan ada kan ini afiliasinya itu milih FKDT, RMI atau apa itu? Sing Muhammadiyah apa ya? PD apa? Pendidikan menengah apa ya? Ada itu, ada pilihannya seperti itu. Maka dari itu ini perlu kami sampaikan agar panjenengan suatu saat dilalang anak apa informasi atau tentang itu nanti panjenengan sudah tahu dulu lah ya. Kita insya Allah nanti bisa bentuk bersama. Insya Allah kalau bentuk bersama berarti bedanya ada jalan apa? keluarnya. Bedanya apa? Bedanya yang di bawah FKDT atau di bawah RMI? Ya jelas beda. Tapi jelas punya tujuan yang sama, artinya bagaimana agar maju itu maju gitu. Itu kalau di kemarin itu rapat di Semarang, iya. Sebenarnya kalau di Provinsi Jawa Tengah, FKDT pengurus sekarang itu juga pengurus FKDT. Iya. Pengurus FKDT. Iya. Jadi sebenarnya bahwa itu mau bukan atau tidak. Kemudian kan kami yang itu kami sebagai kamu simpon pertama masih saja koordinasikan dengan Salim dan musuh apa itu saja. Sudah langsung hentikan seperti itu. Ada masalah itu. Iya. Ya ini kan sebagai informasi karena di kabupaten lain terjadi seperti itu, jadi setidaknya kita tahu. Tapi yang jelas ya mengandung tujuannya APIKP. Cuman ke depan bisa juga ini kan di Purbalingga lagi berkembang juga Madin tingkat Pusto maupun kuliah. Maka ke depan dan kebanyakan Madin tingkat Pusto dan kuliah ini adalah Madin-Madin yang ada di pondok pesantren. Juga ke depan juga bisa berbagi bersama juga bisa aja nanti FKDT ngurusi Madin sing tingkat awaliyah atau enggak. Nanti yang RMI bisa aja ngurusi Madin yang Pusto dan kuliah itu juga bisa pas nyambung di pondok pesantren itu juga bisa juga. Tapi yang jelas di Purbalingga nanti ketika ada permasalahan kami bisa duduk bersama sehingga kalau ada jalan keluar. Ini mumpung belum terjadi maka dari itu antisipasi dan kami sampaikan dulu biar panjangan nanti tidak kaget. Seperti itu, oke? Maksudnya orang usah nanti tekan gawe matre apa surat pernyataan bermatre maksudnya gitu kan kayak gawat teman kayak gitu maksudnya. Kelihatannya sekolah dulu ya. Monggo sampai tidak hari itu rampung. Tambahkan langsung saja berawal dari pendataan warga NU. Salah satu poin yang di dalamnya adalah lembaga pendidikan formal dan non formal. Di non formal itu kan ada madrasah, ada madrasah diniyah, TPQ dan yang lain. Waktu perjalanan awal pendataan itu memang ada kekhawatiran. Kalau saya pribadi ada kekhawatiran nanti terjadi miskomunikasi sehingga menimbulkan masalah. Kalau di sini mungkin ya harapannya tidak ada masalah. Ternyata ada informasi di kabupaten lain ada masalah. Di awal pendataan itu kan sampai sekitar 1 bulan lebih
data madrasah diniyah yang masuk di pendataan warga NU itu sekitar 5. Masa madrasah diniyah cuma 5 ton, padahal sangat banyak. Itu kemudian informasi itu kan masuk ke pengurusan sampai di wilayah. Yang ini mungkin akhirnya terjadi seperti itu, semacam terjadi tarik ulur. Memang kalau bisa dijembatani seperti di Purbalingga tadi. Artinya FKDT fokus mengurusi yang diniyah awaliyahnya tetap media, kemudian yang wusto ataupun aliyah itu diurusi oleh pondok pesantren. Cuma perlu ditindaklanjuti lagi bagaimana sistem pembagian tugasnya seperti itu. Dan itu perlu duduk bersama. Kalau tidak duduk bersama, ya repot. Mungkin tambahan sebatas itu sebagai informasi, karena kebetulan sebenarnya saya juga di PCNU di wakil ketua yang ikut suruh memantau di RMI Robitoh Mahid Islamiyah. Kemudian yang kedua di Basul Masail, yang ketiga di Pakar Musa. Di adik-adik kita yang senang dalam dunia pergelutan. Ya terpantau sampai saat ini pesantren baguslah, untuk wilayah pesantren dilaksanakan kegiatannya oleh pengasuh pesantren. Alhamdulillah Purbalingga perhatian dari pemerintah terhadap pesantren juga luar biasa. Di kabupaten lain, di Purwokerto, karena saya ikut aktivitas di Purwokerto, di Pondok Pesantren Karangsuci, perhatian seperti kabupaten yang ada di sini pun sungguh belum lah bahasanya, belum sampai pesantrennya seperti Purbalingga. Di hal-hal yang lain termasuk di LPTQ, banyak orang-orang Purwokerto yang tidak mengembangkan di Purwokerto. Tilawah itu, anak-anak Purwokerto itu banyak lari kalau tidak ke Cilacap atau Kebumen, terutama dalam hal lomba-lomba. Karena di Purwokerto sendiri bahasanya Masya Allah, juara 1 saja dulu ngurusnya putar-putar kayak apa, dapatnya cuma 250, sedangkan di Purbalingga sampai 2 juta. Kan agak ketimpangan. Ya, mudah-mudahan ini terus berlanjut, ada kerjasama antara pengelola baik di FKDT, kemudian di RMI, mengelola di LPG dan yang lain untuk bisa kalau bahasanya bersama, tidak miskomunikasi, bersinergi seeko proyek dalam bahasa Eropa. Fantastik. Mudah-mudahan tanpa kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di form itu padahal ada sekitar 316-an itu. Jadi setiap madin mengisi form tersebut, pangapunten ketua DPRC ampun jemu-jemu demi kesusahan kita. Karena dengan pengalaman kemarin kita mengajukan di portal Simba PD Pesantren itu item-item syaratnya memang begitu adanya. Jadi meskipun kita lembaga kita seperti ini, tapi kita insya Allah akan diberi berbagai macam kemudahan. Apalagi terkait dengan mohon maaf akta notaris nih. Ingat, perkumpulan dengan yayasan itu memang prinsipnya sama, tapi secara de facto itu universal lebih kuatnya adalah yayasan. Tapi di pengisian itu misalkan anggarannya dari pendidikan mungkin anggarannya pas-pasan, mungkin itu dengan perkumpulan. Ya, harganya mungkin tadi telah disampaikan oleh Pak Rehon itu sekitar 1,5. Kalau yayasan itu 2 juta lebih, bahkan tergantung bonafit kalibernya notaris tersebut. Kalau notarisnya misalkan korban Paris hutang Aminuddin itu yang bisa menyediakan ya puluhan juta. Monggo misalkan panjenengan ingin bikin saja. Mau di Banyumas Cilawi, yang penting memiliki tadi yang disinggung juga oleh Pak Kiai pembina kita, Pak Kiai Haji Abdul Mukhtadir. Ya memang kalau administrasi seperti itu ya kita mau nggak mau harus menyiapkan.
kayak FPWP kemarin saat pelaksanaan itu kan gede-gede di sini online nanti HP-nya kita bolak-balik bunyi di jam-jam pagi gitu ya. Tapi itu adalah bukti ikhtiar kita. Semoga program Simba yang panjenengan khususnya di MDT mengajukan, semoga dapat terrealisasi dan cair. Kita awal kemarin kita juga minta bantuan dari Polres mengawal lah. Kira-kira batasan apa di portal tersebut karena ini resmi ya, dan ada SPC-nya, monggo semoga tahun ini jelas-jelas bisa terrealisasi dan cair. Jumlahnya berapa? Yang penting yang BOP 20 juta ya, berapa? 15 jutaan ya. Kalau masih tak 20 ya. Monggo orang oke dari bidang saya ada pertanyaan dari Karang Jambu, dari Budi, bukan Teja, monggo. Preman. Oh. Ya. Itu lagi, ada lagi? Tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua, jadi kita yang dalam tema tamu yang asing atau dalam tanda kutip orang tak dikenal, kita ya memang kita beri sambutan dengan sebaik-baiknya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua, jangan terlalu cabrakan dalam arti terlalu mudah dalam arti pembagian masalah. Mohon maaf, beberapa minggu yang lampau memang terjadi. Yang intinya panjenengan memberikan jawaban sepraktis dan sebaik mungkin. Artinya ya kami telah, mohon maaf ya, tanda kutip, misal contoh, kami telah melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan juknis, gitu aja singkatnya seperti itu. Tapi Pak Insyaallah orang yang menzolimi di wadah KDT yang manfaatkan bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gitu, misalnya orang manik lah, cukup daerah Ripau ingin beri lawan gitu. Masuk menuju ke sendian. Nanti kita ya, insya Allah sementara sampai dengan detik ini ya aman. Tapi tadi Pak Ketua di awal menyampaikan kita menjauh kami sebaik mungkin, tapi kita ya cukup berhati-hati. Ada lagi? Kalau nggak ada, monggo dari Rembang. Oke. Nanti hari Selasa ya Pak Ketua akan ada Zoom. Nanti setelah itu kami dari dari PC nanti akan memberikan tambahan juga informasi. Jadi setelah pelaksanaan Zoom Meet yang akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 14 malam Rabu, nanti itu panjenengan bisa nanti minta linknya, passwordnya untuk menyimak secara seksama terkait dengan teknis lomba tersebut. Mari kita ramaikan untuk momen-momen ini sebagai salah satu giroh ya, karena untuk kita juga berunjuk lah. Tujuan kita juga insya Allah santri-santri nanti bisa Purbalingga berkecamatan dan wakilnya semua ya alhamdulillah. Nanti misalkan GPC kawan Purbalingga merekomendasikan atau mengawal 18 kontingen gitu misalkan dari berbagai kecamatan. Misalkan kecamatannya lebih dari satu, misalkannya monggo seperti Kaligoda itu sudah yang berapa 22 gitu ya. 22 rencana. Jadi mau pakai. Jadi nanti panjenengan bisa mengikuti hari Selasa malam Rabu teknis mekanisme pelaksanaan lomba tersebut. Insyaallah nanti bisa di-link via Pak Heri itu ketuanya. Ada lagi? Cukup. Mohon maaf masih ingat waktu kita pertemuan triwulan di Kemangkon yang hadir pertama mana ya? Coba lihat itu. Daftarnya Pak Imam. Absennya. Yang di Kemangkon. Halo Bu. Saya. Mau cari di mana lagi ya? Kertanegara apa? Ozari DPS. Lampu. Sari. Ini karena karena saya iya dari belakang. Ini doorpressnya dari Pak Bundaris. Datanya oke ini sih ya. Masih ingatkah? Syarat doorpress ini nanti yang hadir hari ini akan dapat doorpress untuk pertemuan yang akan datang. Tadi sudah ditentukan bukan PH, bukan ketempatan. Nah, untuk pertemuan yang
Ini untuk yang pertama memang mau ini hadiah. Ketika anak yang pertama. Kayaknya nyong belum sih. Kayaknya pernah dengar Bobo Sari apa ya? Kita negara ya. Nomor 3 ya Bobo Sari ya. Ya udah ini monggo Pak, diambil Pak. Borpres serius. Bobo Sari. Bobo Sari lah, isinya nanti lah. Yakin kok sudah. Terusan kita akan ngarep. Monggo ini Pak Andi. Bobo Sari. Anu jeprak kayaknya jeprak ini Pak. Ini gue motivasi karena kata ada terlalu Pak. Kayak kan daerah butuh ya. Monggo. Kumpul-kumpulan kan seperti apa? Kasih yani bae lah, free kok. Kita ini hanya untuk motivasi panjenengan nanti Karanganyar daftar minggu depan. Ini hanya hadiah sedikit dari bendara ya. Yang harawe hadir kasih juga sesuatu kan. Terima kasih. Monggo Pak Imam kok. Lagi. Pokoknya lain cukup Mas Bendara terima banyak laporan sehingga iuran infak gedung disampaikan dan juga singkas tau ya. Pokoknya ketemu. Ini orang yakin terus bukan. Lalu suara apa? Orang itu kamu tanjengan kan kesasar maling dari orang karena kita masuk gaji dewek jenengan. Soalnya tapi kan kesasar. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja untuk pelaporan terkait dengan DP Aceh UKDT yang sudah memberikan iuran terkait wakaf tanah gedung apa tanah? Iya, wakaf tanah untuk kecamatan Karangjati sudah Pak Yasin, ya, itu. Terus disusul dengan kecamatan Karanganyar. Karanganyar Iya. disit kayaknya loh. Sekarang belum disuruh Pak. Oh iya, karena tapi ya. dia tidak mau dipublikasikan. Oh iya. Tapi lek hukum mana? Sedang kalau mau tes kami tidak bisa memberikan laporan Pak karena ada yang lewat langsung transfer dari Bogor Sari ya kalau nggak salah yang sudah masuk. Terus kebanyakan juga kayaknya belum ya karena belum ada pemberitahuan. Kalau Pak Isra memang sudah langsung memberitahu sudah dilakukan untuk terkait dengan biaya tes. Jadi kan mohon untuk yang lainnya apabila nanti iuran mohon untuk menghubungi kami bisa lewat Jamri ataupun di grup. Terus juga menambah satu kedua terkait dengan seragam ya terkait dengan seragam. Insya Allah untuk seragam sudah masuk produksi dalam tahap produksi jadi insya Allah tidak lama lagi terkait dengan seragam santri nasional di kisaran harga untuk yang ukuran L biasanya sih sebenarnya ukurannya S, M, L, terus XL terus nanti masuk di S dewasa, M dewasa, L dewasa itu memang untuk harga kalau yang di ukuran S, M, L, XL anak-anak memang di kisaran 100 ribuan Pak. Tapi kalau yang sudah masuknya S dewasa, M, L itu harganya di kisaran antara 125 sampai dengan 135-an. Itu 100 L karena memang ukurannya sudah besar ya. Itu 100 L. Belum termasuk kerudung ataupun pensi. Itu bisa pesan ke apa namanya KDT tensi yang ada logonya KDT itu bisa seperti itu terkait dengan seragam untuk santri. Jadi mungkin tambahannya hanya itu saja. Oh ya, untuk apa namanya belangko ijazah dan juga rapot
juga sudah tersedia untuk belangko ijazah. Belangko ijazah itu 5.000 harganya. Sedangkan untuk rapot di kisaran harga itu antara 7.000 itu juga sudah ada. Jadi monggo untuk rapotnya yang ukuran A5 ya. A5 apa ya? Iya, A5, ukurannya A5. Ini kita tutup dengan baca hamba bersama alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.